فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. آمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وعلى آله وأصحابه أجمعين. Amma ba'd. Kita masuk ke muka surat 60 dari pembahasan fikih. Qala al-muallifu hafidhahullahu ta'ala, ad-darsus salis idza nasiyal musalli rakaah. Masih membahas terkait dengan sujud sahwi. Cepat aja. Udah. Apabila orang yang sholat itu lupa satu rakaat, ya lupa ini saya sudah 2 kali keempat, jazakallahu khairan ya rahmatullah. Qala idza nasiyal musalli raka'atan minas shalah, jika orang yang sholat itu lupa satu rakaat dari sholat dia, walam yadkurha, dan dia tidak mengingatnya, illa ba'da salam, kecuali setelah salam. Oh ini saya baru 3 ternyata, padahal harusnya 4, tapi sudah terlanjur salam. Madza yaf'al, apa yang harus dia lakukan? Dikatakan di sini lahu halatan, dia memiliki 2 keadaan. Ada 2 kemungkinan. Kita lihat al-halatul ula, keadaan pertama, alla yadhkura dzalika illa ba'da zamanin tawil. 60. Yaitu dia tidak mengingatnya kecuali setelah masa yang panjang. Setelah sebulan baru ingat. Oh iya ya, dulu setelah hari raya saya lupa. Sholatnya hanya 3, padahal duhur harusnya 4 misalkan kan. Ingatnya setelah sekian bulan misalkan. Fa fi hadhil halah yajibu alaihi ayyu'ida sholata min jadid. Nah, dalam keadaan seperti ini dia harus mengulang sholatnya min jadid, yaitu langsung dari awal. Tidak boleh hanya 1 rakaat, tapi mulai dari awal, yaitu 4 rakaat. Baik. Bang, saya sejak masih muda saya samseng, dah bertahun-tahun saya tak sholat. Nah, ini pembahasannya lain. Bukan lupa, tapi sengaja. Kalau sengaja, ya dia harus bertaubat dan melanjutkan hidupnya sebagai ahli tauhid. Karena kalau sengaja, yang betul adalah apa? Dia kafir. Kalaupun dia tidak kafir menurut jumhur fuqaha, maka apa? Yang namanya mengqadha sholat ini hanya untuk orang yang punya udzur, mampu mengejar. Yang tidak punya udzur, dia tak mampu mengejar, maka tidak mampu dia untuk mengulangnya di waktu yang telah luput. Inilah pendapat yang betul dari Imam Asy-Syaukani dan lain-lain. Sehingga dia kehilangan pahala banyak sekali karena sengaja. Maka mengqadha tak ada gunanya karena waktu sholat sudah ditentukan. Maka yang ada adalah taubat dan ya sudah mulai lagi dengan apa umur yang tersisa itu. Adapun yang kita bahas sekarang yang masalah lupa. Kalau lupa masih mungkin untuk mengejar sehingga menyusuli pahala yang tadinya luput itu. Tayyib. Misalu dzalik, contohnya, shalla Zaidunil asra salasa rakaat wa salam. Si Zaid salat asar 3 rakaat. Kemudian dia salam. Firdaus harusnya salat asar berapa rakaat? Iya, 4. Berarti kalau 3 kurang berapa? Kalau dia salatnya baru 3 kurang berapa? Kurang 5? Ayo, kurang 1. Itu terlalu rajin. Oh iya. Walam yadkur dzalika illa ba'da zamanin tawil. Dia tidak ingat dia kurang 1 kecuali setelah masa yang panjang. Fal wajibu alaihi ayyu'idas shalah. Maka yang wajib atasnya adalah mengulang sholat. Jadi perlu sholat 1 rakaat, 2 rakaat, 3 rakaat, 4 rakaat. Semuanya 4 rakaat, bukan hanya tambah 1. Karena ini sudah luput lama sekali. Ya.
karena dia bukan sengaja, dia lupa, dohirnya kembali ke hadis Anas, fa waqtuha idza dzakaraha, waktunya ketika dia ingat, begitu ingat langsung sholat. Jangan ditunda-tunda lagi. Waktunya, kata Syekhul Islam, waktunya adalah ketika dia ingat. Dan ini pula yang dirajihkan Imam Syaukani, waktunya ketika dia ingat. Kemudian al-halatu tsaniyah, keadaan kedua, in dzakara dzalika ba'da zamanin qalil, jika dia ingat itu setelah masa yang sebentar saja, kadaqiqatain, setelah 2 menit baru ingat misalkan, au salas atau 3 menit, fa innahu ya'ti bir raka'ati allati tarakaha, cukup dia mendatangkan rakaat yang dia tinggalkan. Berarti perlu sholat berapa rakaat? Berapa rakaat? Secukupnya. Iya, berapa cukupnya? 2. Nah, kenapa 2? Jadi berapa nanti? Perlu berapa? 1. Cukup 1 aja. Karena tadi sudah 3, kurang 1, tak perlu 2, nanti jadi 5. Baik. Wa yatasyahhad, nah dia bertasyahud, karena untuk masuk ke salam harus duduk tasyahud akhir, maka harus membaca tasyahud lagi. Tasyahud, kemudian tentunya habis tasyahud ya bukan salam ya, tapi apa? Bersolawat, kemudian doa-doa baru salam. Summa yasjudu lisahwi wa yusallim. Kemudian sujud sahwi dan salam. Boleh tak sujud sahwinya sebelum salam, boleh tak? Boleh, tak masalah. Karena praktek dari Nabi justru sebelum salam. Sebagaimana hadis muttafaqun alaih itu, hadis yang terkenal dengan apa? Dzul Yadain. Sahabat Nabi yang tangannya agak panjang, dipanggil apa? Pemilik 2 tangan. Jelas semua orang tangannya 2 lah biasanya ya. Kenapa dikatakan punya 2 tangan? Karena tangannya panjang. Ya rahmatullah. Nama sahabatnya siapa? Khirbaq. Nah, ini nanti insya Allah disebutkan kok. Kita lihat misalu dzalik, contohnya shalla Zaidunil asra rak'ataini wa salam. Si Zaid sholat 2 rakaat dan salam. Kenapa Zaid sering lupa ya? Di muka surat ini dia lupa 2 kali dia. Sekedar contoh nama aja ya. Baik. Summa dzakara dzalika ba'da salam mubasyarah. Kemudian setelah salam langsung dia ingat, saya baru 2, harusnya 4. Kurang 2 saya. Fal wajibu alaihi ayatiya bi rak'atain. Yang wajib atas dia adalah mendatangkan 2 rakaat yang kurang tadi itu. Wa yasjudu lisahwi wa yasjuda lisahwi ba'da salam. Sujud sahwi setelah salam. Memang ini khilaf. Di sebagian riwayat jelas para sahabat mengatakan kami menantikan Nabi untuk salam, ternyata beliau malah bersujud 2 kali baru salam. Menunjukkan dari riwayat itu salamnya sujudnya adalah sebelum salam. Tapi memang ada khilaf tentang masalah ini. Kita lihat untuk riwayat yang beliau datangkan ya. Menentukan waktunya itu lama atau bentar. Nah, itu para ulama bilang uruf. Dipanggil lama atau sebentar memang tak jelas. Kalau sebentar senang ya. Kalau yang lama itu bagaimana? Ini terjadi khilaf sejak dulu. Apakah dilihat dari hari atau jam? Tak masalah insya Allah. Diperkirakan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Siapa Abu Hurairah? Abdurrahman bin Sakhar. Shallan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ihda sholatil asyi rak'atain. Nabi mengerjakan salah satu dari 2 rakaat petang. Maksudnya adalah apa? Yaitu di dalam riwayat yang lain jelas-jelas mengatakan zuhur. Dia dikatakan dua sholat petang karena matahari mulai tergelincir. Kita tahu zikir pagi itu waktunya hanya sampai apa? Yaitu sampai zuhur. Kalau sudah masuk zuhur dikatakan masa, yaitu petang. Makanya sholat zuhur pun dipanggil petang juga, walaupun tidak betul-betul petang sih ya, dia masih tengah hari dia. Masih apa? Hajirah, di tengah hari panas. Tapi ini dipanggil begitu, dua sholat petang. Berarti sholat petang apa aja? Dua sholat petang itu apa? Zuhur dan asar. Zuhur dan asar. Summa salam, kemudian beliau salam karena beliau menyangka sudah betul, cuma beliau lupa. Kenapa Nabi lupa? Manusia, masih manusia lupa.
Sebagaimana dalam hadis Ubay bin Ka'ab yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, innama ana basyarum mithlukum nasitu kama tangsaun. Sesungguhnya aku itu manusia seperti kalian, aku lupa sebagaimana kalian lupa. Fa idza nasitu dzakiruni, kalau saya lupa maka ingatkan saya. Baik. Nah, Nabi lupa. Summa qala ila khasyabatin fi muqaddamil masjid. Kemudian beliau bangkit menuju ke sebatang kayu di bagian depan masjid. Karena dalam hadis Anas ketika membina Masjid Nabawi, kayu-kayu itu diletakkan di depan sebagai apa? Sebagai dinding. Nah, Nabi duduk di situ. Fa wada'a yadahu 'alaiha. Beliau meletakkan tangannya ke kayu itu. Bagaimana posisinya? Allahu a'lam. Ya. Muqaddam, bagian depan, di hadapan macam ini ya. Bagian depan. Baik. Walaupun para ulama berselisih mana depan mana belakang, tak masalah itu. Baik. Yang di bagian imam dipanggil muqaddam, itu lebih mudah. Baik. Berarti pintu utama biasanya kalau masjid malah di belakang ya. Kalau di masjid-masjid biasa ya tentunya, bukan masjid pondok. Pintu utama malah yang belakang. Kalau rumah, yang pintu utama justru belakang atau depan? Kalau rumah-rumah itu? Pintu. Hah? Kalau biasanya rumah kita, pintu yang paling utama itu dikatakan depan rumah kah belakang rumah? Depan ya, karena tamu lewat situ. Belakang adalah yang di kebun-kebun itu belakang. Tapi untuk masjid lain. Yang pintu utama justru itu belakang. Orang datang dari situ. Yang di daerah imam ini dipanggil depan. Baik, tapi tidak masalah. Intinya Nabi mendekat. Oh, bukankah Nabi sudah di tempat imam? Kenapa mendekat? Ya jelas jarak antara dinding dengan tempat duduk Nabi agak jauh kan? Kurang lebih berapa? 3 zira. Antara imam dengan dengan dinding itu. Sebagaimana dalam hadis Salamah ibnul Aqwa muttafaqun alaih. Fa wada'a yadahu 'alaiha. Nabi meletakkan tangan beliau di atas kayu tadi, khasyabah kayu. Wa fil qaumi Abu Bakrin wa Umar. Di tengah-tengah kaum itu, al-qaum artinya al-jamaah, yaitu para makmum itu, ada Abu Bakar dan Umar. Oh, siapa yang belum? Ismail aja. Abu Bakar siapa namanya? Abdullah bin Utsman. Baik. Umar, Ahmad, Umar siapa namanya? Jelas itu sudah biasa ya. Umar ya Umar bang. Baik. Umar ibnul Khattab. Fahaba ayyukallimah. Mereka segan, haba yaitu segan atau takut, haibah. Ya, Nabi jelas punya haibah, kehebatan. Sudah jadi bahasa kita ya, haibah, haibat. Mereka enggan dan segan, ya mereka segan untuk mengajak bicara Nabi, ya merasa takut-takut, ya jelas segan. Baik. Tapi memang kalau kita merasa ini imam keliru, kita ingatkan semampunya. Ya. Rawahu Ahmad dan Abu Dawud yang masalah innama ana basyar mislukum. Nasitu kama nasitum atau tansaun. Aku lupa sebagaimana kalian lupa. Faida nasitu dzakiruni, kalau saya lupa ingatkan saya. Wa kharaja sara'anun nas, jangan baca sur'an tapi sara'an. Kalau sur'an itu nanti jadi ke arah masdar, tapi ini sara'an yaitu orang-orang yang bergegas keluar, seperti yang dijelaskan oleh Al-Hafidz. Sara'an, orang yang bergegas. Mungkin ya jelas sebagian sahabat Nabi ada yang harus kerja ini, kerja itu, atau sudah janjian. Wajar tahu-tahu perlu keluar. Faqalu qusiratis shalah. Orang-orang mengatakan salat dikosor. Nah, mereka menyangka Nabi sengaja mengkosor. Ya sudah, salat selesai, kami keluar. Wa qama dzul yadain. Maka si pemilik dua tangan, maksudnya ini julukan ya, pemilik dua tangan yang panjang. Dumal bukan sekedar pemilik harta kan sebenarnya, pemilik harta yang banyak. Nah, namanya khirbaq. Nama ayahnya sangat tidak dikenal. Makanya di dalam Fathul Bari tidak disebutkan nama ayahnya ketika anak buka. Tak tahu kalau di tempat lain disebut khirbaq.
Al-Ansari, ya, Khirbaq Al-Ansari. Beliau berani untuk bertanya. Karena apa? Ya untuk mengingatkan Nabi atau barangkali ada ilmu baru yang kami belum tahu. Faqal ya Rasulullah, aku siratis shalah. Dia bertanya, wahai Rasulullah, apakah sholat itu dikosor, amnasid, ataukah Anda lupa? Nah ini bagus, yaitu kalau kita punya guru, kita tahu ini gurunya baik, bukan guru yang suka memesong, suka apa istilahnya itu, mengikuti hawa nafsu. Cuma ya guru selalu ada aja kekeliruan. Maka cara mengingatkannya adalah apa? Dengan cara bertanya. Seperti yang dijelaskan oleh Fadilatul Syekh Al-Mufti yang baru, siapa? Syekh Shalih Al-Fauzan di dalam kitab Ajwibah Mufidah Anil As'ilah Anil Masailil Manahijil Jadidah itu. Cara mengingatkan seorang guru adalah dengan menanyakan kepadanya. Jangan langsung mengatakan Anda salah, karena boleh jadi ada fikih yang beliau menerapkan kita belum tahu. Maka tanya lewat pertanyaan. Mungkin syekhnya baru ingat, oh ya saya yang silap ternyata, ya. Zulaihan Khirbaq. Ya memang agak asing nama beliau ya, Khirbaq. Demikian pula pernah terjadi juga, yaitu di masa pemerintahan Harun Ar-Rasyid. Betul ya, Harun Ar-Rasyid. Ketika imamnya adalah orang nomor satu waktu itu, nomor satu dari jenisnya, yaitu siapa? Al-Kasai, ahli lughah, ahli nahwu, ahli fikih, ahli hadis, dan ahli qiraah. Jelas yang dikatakan sebagai nabinya lughawiyun adalah apa? Sibawai, Amr bin Utsman. Tapi yang ilmunya cenderung lengkap dari berbagai sisi memang Al-Kasai ini. Nah ketika dia jadi imam, dia keliru, tetapi apa? Satu pun tak ada yang berani menegur. Harun Ar-Rasyid tak berani karena jangan-jangan ini qiraah sendiri. Nah ketika selesai sholat baru dia tanya, qiraah apa yang Anda baca tadi? Lewat pertanyaan, jangan langsung bilang Anda salah, karena mungkin syekhnya sedang pakai qiraah lain. Nah kita tanya baik-baik, tadi qiraah apa? Memberi kita faedah. Nah tahu-tahu Kasai mengatakan, ya Amirul Mukminin, apa kalimatnya itu ya? Ruba li jawadin kabwah, kalau tak salah, atau likul li jawadin kabwah. Wahai Amirul Mukminin, terkadang kuda balap pun boleh jatuh juga, yaitu saya keliru. Maka Harun Ar-Rasyid mengatakan, idzan fana'am. Jika begitu ya sudah. Istilahnya ternyata bukan qiraah tapi Anda yang lupa. Baik. Atau fana'am idzan, Anda lupa kalimatnya, terbalik, tak masalah. Karena ini kemarin ada pertanyaan, banyak pertanyaan yang belum Anda jawab. Beberapa waktu yang lampau, tapi belum sebulan kok, ada hewan tanya ini cara mengingatkan guru gimana? Apakah boleh disindir-sindir di status-status di handphone atau gimana? Kita perlu lihat gurunya macam mana. Kalau gurunya ahlul ahwa, dikatakan ahlul ahwa karena apa? Kalau diingatkan malah apa? Semakin membangkang. Ini ahlul ahwa, pengikor hawa nafsu. Itu disindir tak mengapa, karena dia yang merusak dirinya sendiri. Tapi kalau jenis gurunya guru yang kalau diingatkan pun baik, insya Allah tak dendam. Diingatkan dengan cara ditanya baik-baik, bukan disindir di status-status. Baik. Nah, ini baik. Dzuliyadain mengingatkan Nabi dengan cara bertanya. Wahai Rasulullah, apakah sholatnya dikosor atau Anda yang lupa? Fanadharan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaminan wa shimalan. Maka Nabi melihat ke kanan dan ke kiri. Ini riwayat ini. Dalam riwayat yang lain, faqala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, mana situ? Wa ma qasartu shalah. Saya tidak lupa dan saya tidak mengkosor sholat. Jadi Nabi merasa tak lupa, namanya nggak sadar kan, karena sibuk mengurus satu negara atau apa barangkali. Maka beliau tidak merasa mengkosor sholat. Maka baru Dzulyadan mengatakan, bala qad qasorta. Bahkan Anda memang mengkosor. Mengingatkan Nabi, karena apa? Berarti Nabi lupa memang. Nah, baru Nabi melihat ke kanan ke kiri, tanya ke orang-orang. Faqal ma yaqulu Dzulyadan, apa yang dikatakan Dzulyadan ini? Dalam riwayat yang lain, apa itu hal shadaqa Dzulyadan? Apakah Dzulyadan betul bahwasanya saya
tadi mengqashar salat, qalu shadaq. Para sahabat mengatakan betul. Ya, Dzul Yadain betul. Anda tadi mengqashar. Lam tusalli illa rakaatain. Anda tidak salat kecuali 2 rakaat. Baik, fa shalla rakaatain. Maka Nabi pun salat 2 rakaat, yaitu melengkapi karena belum lama ini. Baik, dalam riwayat yang lain Nabi duduk dalam keadaan kalmughdab, seperti sedang marah, mungkin memang sedang sibuk pikiran beliau, kasihan. Makanya Abu Bakar, Umar pun yang dua-duanya adalah mentua Nabi, merasa segan untuk mengingatkannya atau apa. Nah, ketika diberitahu memang beliau yang lupa, maka beliau melengkapi sholat rakaatain wasalam, sholat 2 rakaat dan salam. Ini untuk riwayat ini. Riwayat yang mana di awalnya memang rawinya agak lupa, sholat duhur atau asar. Dalam riwayat yang lain jelas, yaitu duhur. Disebutkan secara jelas lafadznya. Nah, demikian pula di akhir-akhirnya jelas lafadznya bahwasanya ketika kami menantikan Nabi untuk salam, ternyata beliau tidak salam, malah beliau sujud 2 kali baru salam. Nah, yang ini khilaf, wallahu a'lam. Tak masalah insyaallah. Cuma untuk riwayat ini, beliau salam, summa kabar, kemudian bertakbir, summa sajad. Berarti apa? Sujud sahwi yang pertama, summa kabar, kemudian bertakbir lagi, farofa, mengangkat badan beliau. Summa kabar, kemudian sujud lagi, wasajad, bertakbir lagi, dan sujud kali yang kedua. Summa kabbara wa rafa, bertakbir dan mengangkat badannya. Baik. Qal wa ukhbirtu. Ini dohirnya memang di dalam riwayat ini agak tidak lengkap ya. Saya diberi kabar. Seakan-akan memang sebagian rawinya tidak lengkap riwayatnya yang ini. Di samping tadi ada kelupaannya. An Imran bin Husain, saya dikabarkan dari Imran bin Husain. Cuma apakah mendengar langsung? Tak mendengar rawinya ini. Cuma dikhabari orang lain. Annahu qol, Imran bin Husain mengatakan wassalam, dan Nabi salam. Baik, muttafaqun alaih. Baik, ilahuna wallahu a'lam.